شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan sekali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sabda beliau, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, sholat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya dengan syarat dia niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyatakan, "Man qama Ramadhana," barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan. Yang dimaksud qiyam Ramadan di dalam hadis Nabi ini, kata Imam Nawawi, adalah salat tarawih. Dan para ulama menurut beliau sudah bersepakat tentang disunnahkannya melaksanakan salat tarawih. Lalu kapan waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaan sholat tarawih antara sholat isya sampai sholat subuh. Jadi boleh kita mau melaksanakan di awal, yaitu setelah sholat isya langsung, atau mau melaksanakan nanti kita istirahat dulu, tidur dulu, baru bangun di sepertiga akhir malam baru melaksanakan sholat. Itu boleh, tidak ada masalah. Namun diutamakan untuk sholat berjamaah. Nanti kita akan bahas di anjuran sholat tarawih secara berjamaah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah telah menambahkan salat bagi kalian dan salat itu adalah salat witir. Maka lakukanlah witir antara salat isya hingga salat subuh. Nah, salat witir di sini termasuk waktu pensyariatan antara salat isya dan subuh adalah salat tarawih. Bapak Ibu sekalian, di antara hal yang perlu dan bahkan sering menjadi diskusi di kalangan kita masyarakat Indonesia khususnya, berapa jumlah rakaat sholat tarawih yang bisa kita kerjakan? Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan sholat tarawih jumlah rakaatnya boleh 11 rakaat dan boleh lebih dari 11 rakaat. Yang paling utama adalah 11 rakaat, tapi boleh lebih daripada itu. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan sesungguhnya sholat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Sholat malam adalah sholat nafilah atau sholat sunnah yang dianjurkan dan termasuk amalan serta perbuatan yang baik. Siapa saja boleh mengerjakan sedikit rakaat, siapa yang mau juga boleh mengerjakan dengan jumlah rakaat yang banyak. Jadi menurut Imam Ibn Abdul Bar, yang mau melaksanakan jumlahnya sedikit rakaatnya boleh, yang mau melaksanakan banyak boleh. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salatul laili mathna mathna." Salat malam dilakukan 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukumus subha, kalau salah seorang di antara kalian khawatir datangnya subuh, jadi salat malam 2 rakaat. Lalu takut datangnya subuh, sholat rakaatan wahidah, maka hendaknya dia melaksanakan sholat 1 rakaat sebagai tutir lahu ma qad shalla, sebagai penutup dari sholat malam yang telah dilakukannya. Dari hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita tentang pelaksanaan sholat malam 2 rakaat. Beliau tidak membatasi. Pelaksanaan sholat malam 2 rakaat. Kalau takut datangnya subuh, artinya mau berapa aja. Lalu kalau takut datangnya sholat subuh, maka tutup dengan 1 rakaat witir sebagai penutup bagi rentetan sholat malam itu. Al-Baji rahimahullah, beliau menjelaskan tentang bagaimana permintaan Umar bin Khattab kepada para sahabatnya pada waktu itu, di mana beliau memerintahkan para sahabat beliau untuk sholat malam sebanyak 11 rakaat. Namun beliau, Bapak Ibu sekalian, memerintahkan jumlah 11 rakaat itu dengan bacaan yang sangat panjang, di mana pada saat itu seorang imam dalam 1 rakaat itu membaca 200 ayat.
Nah, kalau kita misalkan surat Al-Baqarah 200 ayat, itu sudah 1 juz setengah. Jadi ayat ke-200 dari surat Al-Baqarah, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Apabila kalian sudah melaksanakan manasik rentetan-rentetan haji kalian, sudah wukuf di Arafah, maka hendaknya kalian berzikir kepada Allah, hendaknya kalian mengingat Allah sebanyak kalian mengingat ayah kalian, nama ayah kalian, atau lebih banyak lagi. Ini ayat ke-200 dari surat Al-Baqarah, dan itu pas halaman pertengahan dari juz 2. Artinya pada zaman itu, pada zaman dahulu, seorang imam dalam 1 rakaat membaca ayat sangat panjang sekali. Sampai bisa 1 juz setengah kalau 200 ayat itu kita ambilkan dari surat Al-Baqarah. Bapak Ibu sekalian, dari hal ini kita memahami bahwa yang terpenting dalam sholat malam itu adalah kekhusyuan kita, tadabbur kita. Kalau misalkan kita sholat malam, sholat tarawih di kalangan orang-orang yang masih muda, santri-santri misalkan, yang kalau kita baca 1 lembar, mereka berdiri tidak ada masalah, maka kita boleh melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang suara yang indah, dengan tajwid-tajwid yang benar. Mereka tidak kesulitan 1 rakaat itu dengan 1 lembar. Tapi ada sebagian yang untuk berdiri menunggu imam dalam 1 rakaat 1 lembar itu berat bagi mereka. Nah, kalau makmum kita berat, maka kita bagi-bagi. Daripada berdiri dengan 1 lembar, ya mungkin setiap rakaat kita 1 halaman atau setengah halaman. Tapi jumlah rakaatnya diperbanyak, karena mereka bisa duduk dulu, bisa minum dulu, bisa istirahat dulu. Itu salah satu kelebihan kalau jumlah rakaatnya banyak. Jadi Umar ibn Khattab meminta 11 rakaat karena pada saat itu imamnya dalam 1 rakaat baca 200. Nah, begitu juga Bapak Ibu, kita boleh lebih dari 11 rakaat, 23 rakaat, mau 33 rakaat, nggak ada batasan. Boleh mau berapa saja. Tapi yang dikejar adalah kualitasnya. Kalau Bapak Ibu kita sholat 23 rakaat karena ngejar jumlah, atau sholat 33 rakaat mengejar jumlah rakaat, tapi rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat tidak kita laksanakan, ini akan bermasalah pada sholat kita. Sholat lalu kemudian nggak ada tumaknina. Tumaknina itu kan harus dalam sholat. Ya lebih baik kita jumlah rakaat dikit, bacanya pelan, rukuknya yang sempurna, sujudnya yang sempurna, walaupun rakaatnya sedikit, itu lebih baik daripada kita kebut-kebutan berlomba untuk menyelesaikan jumlah rakaat tertentu. Jadi yang menjadi patokan kita di sini adalah kualitas sholat kita. Para ulama yang dulu membatasi dengan 11 rakaat karena jumlah bacaannya di dalam hadis Aisyah pun itu jelas. La tas'alu, janganlah kalian bertanya an husnihinna, tentang bagaimana indahnya, bagusnya sholat Rasulullah, wa atwalihin, dan betapa panjangnya. Jadi 11 rakaat tapi panjang. Kalau kita baca panjang, sementara makmum kita sekarang kemampuan fisik, kemampuan keimanannya tidak seperti ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, ya kita perbanyak jumlah rakaatnya agar mereka bisa punya kesempatan istirahat lebih banyak. Ini yang harus menjadi perhatian kita ya dalam jumlah rakaat sholat tarawih. Silahkan sholat 11 rakaat, tapi kita harus jaga baiknya sholat kita, tajwidnya, rukuknya. Itu bagi kita yang 11 rakaat bukan hanya karena ingin cepat-cepat selesai, tapi tetap kalau Rasulullah SAW pada masa Umar ibn Khattab diperintahkan untuk 11 rakaat, tapi sholat mereka panjang-panjang. Nah, kita mau 2-3 atau lebih juga harus memperhatikan rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnahnya, terutama tumakninah. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian seperti di beberapa tempat kita sholat 23 rakaat 5 menit selesai, nggak ada tumakninahnya sama sekali. Lebih baik kalau memang ngejar cepat, perpendek saja jumlah rakaatnya dikurangi, tapi tumakninahnya ada, bacaan tajwidnya ada. Ini semua dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan. Kita sholat tarawih karena keimanan.
Bukan karena nggak nyaman sama tetangga. Oh, kalau saya nggak tarawih nggak nyaman. Saya tarawih cari tempat yang cepat misalkan. Kita harus berdasarkan pada keimanan. Wahtisaban, mengharap pahala Allah. Naudzubillah Bapak Ibu, kalau kita baca Quran yang nggak jelas, alhamdulillah, seringkali beberapa imam itu yang kedengaran cuma alhamdulillah dengan waladhdhalinnya. Yang lain kemana? Tajwidnya bagaimana? Kalau sampai berubah makna, ini sangat berbahaya sekali. Bacalah pelan-pelan, usahakan setiap akhir ayat berhenti dengan tadabbur, menikmati. Nah, lalu kemudian rukuknya yang sempurna, jangan sampai imamnya rukuk, udah makmumnya ikut rukuk, belum makmumnya itu rukuk sempurna, imamnya sudah dalam keadaan sujud. Ini bisa nggak mendapatkan pahala. Sholatnya bukan mencari pahala Allah, tapi mencari cepet-cepetan. Kamu cari sajadah itikaf. Ini nih sajadah yang cocok buat kamu. Sajadah itikaf. Sajadah ini terbuat dari bahan bludru yang lembut saat terkena kulit. Ukurannya juga pas loh. Panjang 105 x 53 cm. Kamu gak bakalan kesempitan dan gak makan banyak tempat. Terus di bawah ini ada lapisan busa 2-3 cm yang bikin tambah nyaman. Ditambah lagi, ini sudah ada sandarannya loh. Tinggal tarik aja ke atas, terus dibuka. Sekarang kamu akan lebih nyaman lagi beribadah sambil bersandar dimanapun kamu mau. Buruan, hubungi Sahabat Store.